Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Raihan Pratama dari kelas 2A dengan NIM CMR02500013. Saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian leptospirosis yang terjadi di Kabupaten Pati. Latar belakangnya, kasus leptospirosis ini mengalami peningkatan secara fluktuatif dan sempat dinyatakan sebagai KLB atau kejadian luar biasa akibat bencana banjir besar yang terjadi pada tahun 2014. Secara nasional, angka kematian kasus ini di Indonesia cenderung meningkat dari angka 11,2% pada tahun 2010 menjadi 19,2% pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan karena keterbatasan data mengenai faktor resiko yang kuat membuat upaya pengendalian selama ini menjadi kurang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasional analitik. Pendekatan yang dilakukannya adalah pendekatan studi kasus kontrol atau case control study. Lamanya penelitian dari data rekam medis terjadi dalam rentang waktu 4 tahun pada bulan Januari tahun 2013 sampai Januari 2017. Sampelnya totalnya ada 88 responden yang terdiri dari 44 sampel pasien positif leptospirosis dan 44 sampel kontrol pasien bergejala klinis sama namun hasil lab negatif. Sampel ini diambil dengan menggunakan teknik konsekutif sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan instrumen kuesioner dan data sekunder dari rekam medis rumah sakit di wilayah Pati. Analisis data yang dilakukannya dibantu dengan program SPSS yang meliputi analisis univariat, bivariat, dan analisis multivariat. Hasil penelitiannya berdasarkan analisis multivariat dari berbagai variabel lingkungan dan perilaku yang diteliti. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terhadap kejadian leptospirosis di wilayah Pati. Yang pertama, karakteristik rumah yang tidak kedap terhadap tikus yang memiliki resiko sebesar 3,14 kali lebih besar. Yang kedua, kebiasaan tidak memakai alas kaki saat keluar rumah memiliki faktor risiko sebesar 3,66. Dan keberadaan tikus di dalam dan sekitar rumah yang memiliki risiko 4,51 kali lebih besar. Dan beberapa faktor lainnya seperti genangan air, tumpukan sampah, kondisi selokan, dan pekerjaan dan sosialisasi secara statistik tidak berpengaruh langsung secara multivariat. Kelebihan dan kekurangan jurnalnya, yang pertama kelebihannya desain study yang tepat. Penggunaan desain study case control sangat cocok dan efisien untuk meneliti penyakit infeksi seperti leptospirosis ini yang kejadiannya fluktuatif.
Yang kedua, analisis data yang mendalam. Tidak hanya menggunakan analisis bivariat saja, tetapi jurnal ini juga menggunakan analisis multivariat dan menemukan akar masalah yang sebenarnya. Kekurangannya, keterbatasan tentang waktu sampel. Pengambilan sampel yang sangat panjang sampai 4 tahun, dari tahun 2013 sampai 2017, yang berpotensi menimbulkan recall bias atau bias daya ingat terhadap responden saat diwawancarai. Selanjutnya, informasi lokasi rumah sakit yang kurang spesifik. Pada bagian metode penelitian hanya disebutkan rumah sakit di wilayah Kabupaten Pati, tanpa merinci nama-nama rumah sakit yang merupakan tempat pengambilan data rekam medis ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.